Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan melakukan cek jumlah formasi CASN per daerah ya. Di sini nanti teman-teman bisa mengecek formasi P3K guru, formasi P3K kesehatan, formasi P3 teknis, dan juga formasi CPNS 2024. Silahkan nanti teman-teman cek untuk di daerahnya ini jumlah formasinya berapa, sehingga dengan kita mengetahui jumlah formasi dan juga disandingkan dengan data honorer yang ada, maka kita bisa memprediksikan nih untuk peluang lulus kita itu nanti berapa persen. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama di sini kita akan mengecek untuk jumlah formasi di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Kita akan cek untuk di kabupaten dan juga kotanya juga. Nanti untuk jumlah formasinya ini berapa. Oke, di sini untuk kalau misalkan kita lihat ya, untuk di Provinsi Jawa Tengah ini formasinya cukup banyak ya, ada 4.446. Jadi di Provinsi Jawa Tengah ini untuk CPNS 265, sedangkan P3K ini ada 4.181. Kemudian di Semarang nih, Semarang totalnya ada 1.183, CPNS ini ada 1.034. Kemudian di Kabupaten Kendal ini ada totalnya 3.934. Untuk yang P3K lumayan besar, di sini ada 2.942 ya. Kemudian untuk di Kabupaten Demak di sini formasi CPNS 104, kemudian untuk yang P3K ada 646, sedangkan di Grobogan ini lumayan juga, ada P3K ini 850, kemudian CPNS 150. Totalnya ini lengkap 1000 teman-teman. Sedangkan untuk di Kabupaten Pekalongan di sini CPNS ada 50, kemudian P3K 397, totalnya ada 447. Sedangkan untuk di Kabupaten Batang di sini CPNS ada 184, kemudian P3K ada 418 ya. Kemudian untuk di Tegal, Kabupaten Tegal ini ada CPNS 300, sedangkan P3K ini ada 800 teman-teman. Totalnya ada 1100 ya. Kemudian di Kabupaten Brebes ini untuk CPNS 240, sedangkan P3K ini ada 360, totalnya ada 600. Sedangkan di Kabupaten Pati ya, di Pati ini cukup banyak ya. Untuk P3K ada 1100, kemudian CPNS hanya 50, totalnya ini ada 1150 ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu masih di Jawa Tengah teman-teman. Nah di sini untuk di Kudus itu totalnya ada 750, ini adalah yang 50 CPNS, kemudian P3K ada 700. Kemudian di Kabupaten Pemalang ini ada 1044 P3K. Kemudian Jepara ini 1200 berapa nih? 32 ya. Untuk di Rembang ini P3K cukup banyak juga, ada 2953. Di sini menyusul yaitu di Kabupaten Blora ada 2742. Kemudian di Kabupaten Banyumas ini ada 1366, kemudian di Cilacap P3K ada 1300. Kemudian di Purbalingga ini ada 490 ya untuk P3K nih. Untuk CPNS ini ada 40, kemudian di Banjarnegara ini 780 ini untuk P3K. Kemudian di Kabupaten Magelang ini ada 575 untuk yang P3K, sedangkan CPNS ini ada 250. Kemudian untuk di sini di Temanggung ya, Temanggung ada P3K 374, kemudian CPNS 79. Wonosobo 66 untuk CPNS, P3K ada 434, sedangkan untuk di Purworejo, Kabupaten Purworejo ini tidak membuka ya. CPNS ini kosong, kemudian P3K ini juga kosong ya. Jadi sepertinya di Purworejo nanti tidak menyelenggarakan seleksi P3K maupun CPNS 2024. Kemudian di Kebumen ini ada 815 untuk P3K, CPNS 335. Kemudian untuk yang di Klaten ini 505 untuk P3K, CPNS 25. Boyolali ini ada 1589 P3K, CPNS ada 91. Di Sragen ini ada 478 untuk P3K, CPNS ada 80. Sedangkan di Sukoharjo ini 554 ya untuk P3K dan CPNS ada 100.
Karanganyar, di Kabupaten Karanganyar ini ada 319 ya, ini cukup lumayan sedikit ini. 319 P3K, kemudian CPNS, kemudian di sini ada Wonogiri, ini ada 540 ya untuk P3K-nya. Dan selanjutnya di sini kita beranjak ke Semarang. Kota Semarang ini 2654 untuk P3K, CPNS 331. Untuk Salatiga ini P3K membuka formasi 90 ya, untuk CPNS kosong. Pekalongan ini 150 P3K, CPNS 50. Tegal ini 1629 P3K, CPNS 297. Kota Magelang ini 200 untuk P3K, sedangkan CPNS 14. Kemudian untuk Surakarta atau Solo ya, ini 526 untuk P3K, sedangkan CPNS ini ada 250 ya. Kemudian kita masuk ke daerah-daerah lain. Ini adalah di kota Surabaya, ini untuk P3K guru ya. Jadi jenis pengadaan P3K guru Surabaya itu formasi di 2024 ini 250 ya. Kemudian ini ada data kondisi non ASN yang sebelum Oktober 2022. Kemudian di sini Bekasi ada 4000 teman-teman, 4088 ya. Formasi 2024 ini adalah berlipat-lipat dari tahun sebelumnya. Meskipun tahun sebelumnya ini lumayan banyak juga ya. Kemudian di Deli Serdang ini 277. Kemudian di Bandar Lampung yang sebelumnya nggak buka ini membuka 100 saja. Di Malang ini membuka 1105. Kemudian di Kalimantan Selatan ini 1000. Ini formasi P3K guru ya. Kemudian Bandung, kota Bandung ini 200 ya, sedangkan di Palembang ada 1504. Kemudian di Provinsi Bali ini ada 481. Sedangkan di Pasangkayu ya, Kabupaten Pasangkayu itu ada 140 formasi. Kemudian kita lanjutkan ke pemerintah di Kalimantan Barat ya. Ini adalah di Provinsi Kalimantan Barat, ini P3K 1519, untuk CPNS ada 60. Kemudian di Sambas ini ada 306. Di Sanggau, Kabupaten Sanggau ini ada 3478 ya. Kemudian untuk di Sintang ini 965. Kemudian CPNS nya juga lumayan banyak. Kemudian di Mempawah ini ada 330 ya, untuk P3K, CPNS ada 40. Kemudian di Kapuas Hulu ini ada 2865 untuk P3K dan CPNS ada 206. Di Ketapang ini 650 P3K, CPNS ada 150. Kemudian di Bengkayang 1167 P3K ya. Kemudian CPNS nya 255. Kemudian di Kabupaten Landak ini P3K 1896. Di Melawi ini 668 P3K. Ini belum ada rincian P3K guru teknis dan P3K teknis, guru dan juga kesehatannya ya. Di Sekandau ini 1774. Kemudian di Kuburaya 465. Kemudian di Kayang Utara 1149. Di Pontianak 827. 371 untuk di Singkawang ya. Nah sekarang kita coba cek untuk di daerah lain secara lebih detail. Sekarang kita jalan-jalan ke Pemprov Kalimantan Timur teman-teman. Di sini untuk di Kalimantan Timur itu untuk formasi CPNS guru nggak ada, formasi CPNS nakes ini 49, formasi CPNS teknis ada 212. Kemudian formasi P3K guru ini ada 2649 ya. Kemudian di tenaga kesehatan ini P3K 1255, sedangkan P3K teknis ini 5291 ya. Nah untuk ini detailnya kemarin sudah kita bahas ya secara spesifik. Kemudian di daerah ini malah sudah didistribusikan ya, yaitu secara rinci. Ini adalah untuk penempatannya nanti formasi diperuntukkan untuk instansi mana. Misalkan di sini untuk formasi P3K itu di pemerintah, di biro pemerintah dan juga otonomi daerah ini ada 14. Kemudian di sini untuk di perangkat daerah secara spesifik di daerah sana. Kemudian untuk di Dinas Pendidikan Kebudayaan ini formasi P3K 3056. Kemudian untuk CPNS ini ada 5. Nah ini untuk secara spesifiknya yang ada di daerah ini ya, di Kalimantan Timur. Nah ini kemudian untuk jadwalnya ini juga sudah disampaikan kemarin, sudah kita lakukan pembahasan ya teman-teman.
Kemudian kita berjalan-jalan ke yaitu daerah Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ini di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di Barito itu di sini untuk P3K guru itu ada 228 ya. Ini kemudian untuk P3K tenaga kesehatan ada 31. Kemudian untuk P3K teknis ini ada 422. Nah, inilah untuk jumlah yang ada di daerah sana. Kemudian inilah untuk data penempatannya. Untuk formasi CPNS tenaga kesehatan ini sudah secara spesifik untuk nanti unit kerja penempatannya ini berada di mana. Nah, ini jadi nanti dari jabatan, kemudian jabatan yang dibuka, kemudian untuk kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan supaya bisa mendaftar itu apa, kemudian unit kerja penempatan ini di mana. Ini sudah secara lebih spesifik ya. Kemudian ada hal menarik di Barito ini ya. Ini sama halnya dengan di daerah lain sepertinya, yaitu untuk formasi P3K guru ini sepertinya memang seperti tahun kemarin ya, yaitu untuk formasi P3K guru ini nanti seluruhnya itu berada pada Dinas Pendidikan. Nah, kita ambil saja contoh ini, yaitu guru PJOK misalkan. Guru PJOK ini jumlahnya ada 60. Kemudian untuk lokasi penempatan ini adalah di Dinas Pendidikan. Tentunya di sini nanti akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang memerlukan guru ya. Ini adalah nanti untuk formasi itu masih di Dinas Pendidikan. Ini adalah sepertinya untuk P3K guru di seluruh Indonesia nanti juga sama, yaitu untuk jumlah alokasinya formasi berapa ini berada di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk di guru, nah untuk kesehatan ini langsung nih spesifik, yaitu berada pada lokasi penempatan. Guru kelas SD ini ada 55, kemudian penempatan di Dinas Pendidikan. Untuk kualifikasi pendidikan ini mengacu pada peraturan nanti yang terbaru ya. Kalau misalkan di yang kemarin tuh nggak ada perubahan, nanti mengacu pada itu. Kalau misalkan nanti ada perubahan, tentunya nanti kita akan update lagi. Oke, demikian. Nanti untuk di daerah-daerah lain akan kita update segera jika saya sudah mendapatkan bocoran informasinya. Demikian, salam sukses untuk kita semua ya.